Pesan Padre Pio 6 Januari. Kasih tidak pernah mentolerir penundaan dan segera setelah kedatangannya, mereka yaitu orang Majus melakukan segala hal dengan segenap kekuatannya untuk membuatnya dikenal atau masyhur. Dia yang telah menaklukkan hati mereka dengan kasih karunia, menggoreskan kemurahan hati yang melimpah, dan hal tersebut tak terukur di dalam hati kecil mereka, oleh sebab itu haruslah diberitakan. Nah, pesan Padre Pio pada hari ini masih di dalam kumpulan surat-surat yang keempat, epistola keempat ya dalam meditasi Natal tentang orang Majus. Nah, di sini Padre Pio menegaskan tentang orang Majus yang segera melakukan segala sesuatu dan memberikan persembahan kepada Yesus. Nah, Padre Pio mau menekankan bahwa orang Majus begitu menerima wahyu tentang kelahiran Yesus langsung bertindak tanpa menunda-nunda. Ya, di situ disebut kasih tidak membiarkan penundaan. Nah, mereka meninggalkan kenyamanan, melewati perjalanan yang panjang dan sulit hanya demi memberikan persembahan terbaik mereka kepada Sang Juru Selamat. Itu sikap orang Majus yang ditekankan di dalam pesan pada hari ini. Nah, pesan utama dari meditasi ini adalah tentang ketaatan atau kepatuhan, tentang pengorbanan, kerendahan hati untuk mengikuti kehendak Allah tanpa ragu-ragu. Ya, tadi disebut segera. Nah, Padre Pio mau mengajak kita anak-anak rohaninya untuk meneladani semangat orang Majus yang menunjukkan cinta dan penghormatan mendalam kepada Kristus melalui tindakan nyata dan segera. Nah, sikap ini mau mengajarkan bahwa kasih sejati kepada Allah ditunjukkan dengan ketaatan dan tindakan yang penuh pengorbanan. Kalau kita lihat meditasi Natal ini ya dari surat-surat Padre Pio, bisa kita lihat di dalam Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12 ya. Silahkan nanti dibuka. Nah, apa yang mau disampaikan sebetulnya bahwa orang Majus setelah melihat bintang yang menandakan kelahiran raja, segera melakukan perjalanan jauh untuk menyembah Yesus dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Mereka tidak menunda-nunda. Dan ada yang menarik, ya, yang menarik. Setelah itu mereka pulang lewat jalan lain. Ini menjadi permenungan kita. Nah, apa refleksinya bagi kita? Iman dan ketaatan. Orang Majus menunjukkan iman yang besar. Mereka percaya pada tanda-tanda ilahi dan segera bertindak. Hal ini mengajarkan kita pentingnya ketaatan pada panggilan Tuhan, bahkan jika itu memerlukan pengorbanan kita. Ya, surat-surat Padre Pio di awal ini sungguh yang menggugah kita untuk bertindak segera tanpa menunda-nunda dan penuh dengan pengorbanan. Perjalanan orang Majus itu tidak mudah. Mereka meninggalkan kenyamanan, mereka menghadapi tantangan. Hal ini mengingatkan kita bahwa mengikuti Kristus seringkali memerlukan pengorbanan diri. Seperti saudari-saudaraku semua, berdoa setiap malam ini juga satu pengorbanan. Tetapi pengorbanan apa? Untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan berjaga-jaga 1 jam saja setiap malam. Ini perlu pengorbanan. Malam hari ini ada 33 orang berkumpul. Itu pengorbanan. Ya, menyediakan waktunya untuk Tuhan. Lalu memberikan yang terbaik. Kita lihat belajar dari persembahan orang Majus. Melambangkan pemberian diri yang total kepada Tuhan. Nah, refleksi ini mengajak kita
anak rohani Padre Pio untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita sebagai persembahan kepada Allah. Yang kita lakukan, ya, proses belajar ini setiap malam itu juga salah satu. Lebih baik lagi nanti meningkat, tidak saja berdoa tetapi bertindak. Kalau di sini orang Majus membawa kemenyan emas dan mur, kita juga memberikan diri kita, rezeki kita untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Maka refleksi pribadi kita dengan pesan pada hari ini, bagaimana kita masing-masing menanggapi panggilan Allah dalam hidup kita? Apakah kita segera taat atau kita menunda-nunda? Apa yang akan kita persembahkan kepada Kristus? Dalam hal ini kita pribadi lepas pribadi mengatakan, apa yang saya persembahkan? Apakah saya memberikan waktu, memberikan talenta saya dan harta saya dengan tulus? Ya, di sini ada kata-kata dengan tulus. Kalau kita memberi supaya kita dihormati, supaya kita kelihatan hebat, itu artinya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Mari kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memuliakan kita. Dan yang refleksi berikutnya, apakah saya bersedia berkorban untuk mengikuti Yesus meskipun itu sulit? Tantangan berdoa setiap malam itu tidak mudah. Maka saya kagum, ya, saya sangat hormat, apresiasi kepada semua para devosan yang luar biasa. Mengorbankan waktunya. Berdoa, bukan hanya berdoa untuk dirinya, tetapi berdoa untuk begitu banyak orang yang membutuhkan. Nah, melalui refleksi ini, kita anak-anak rohani Padre Pio diajak untuk meneladani semangat dan dedikasi orang Majus di dalam hidup kita. Selalu siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan mengikuti kehendaknya tanpa ragu-ragu. Semoga pesan Padre Pio pada malam hari ini menginspirasi kita untuk bertindak seperti orang Majus. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.